Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta. Saya berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan mengemukakan satu berita yang kita ambil dari portal Gelora News tanggal 20 Januari 2023. Ini judul beritanya, Refli Harun sebut udah ada partai besar yang setor nama untuk jadi pasangan Anies Rashid Baswedan. Nah, kawan-kawan sekalian, di dalam berita ini saya kira akan Anda sebagai gambaran umum bahwa dikatakan di sini Profesor Refli Harun sebagai pengamat politik dan ahli hukum tata negara dia mengatakan bahwa setelah pidato Ibu Megawati Soekarno Putri tanggal 10 Januari 2024 yang lalu, itu punya dampak besar terhadap posisi koalisi partai, sehingga kemungkinan ada partai yang tadinya sudah menyiapkan koalisi akan tidak jadi, dan sekarang ini ada yang sebuah partai besar sudah membuat penawaran terhadap untuk mengirim orang untuk bernegosiasi dengan entah Anies atau timnya Anies agar menjadi sebagai cawapresnya Anies gitu. Nah, kira-kira begitulah kawan-kawan sekalian. Tapi baiklah, kita bacakan berita ini. Pakar hukum tata negara Refli Harun mengaku telah menerima informasi dari seorang terkait adanya 3 partai besar yang sudah menyetorkan nama calon wakil presiden cawapres untuk Anies Rashid Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. 3 partai besar ya, bukan cuma satu partai ternyata. Hal itu, kata Refli, dimulai sejak Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidato yang menyinggung capres di hari ulang tahun ke-50 PDIP pada 10 Januari 2023 yang lalu. Saya mendengar dari pengusaha, tentu saya tidak sebutkan namanya, sejak pidato Ibu Megawati itu kemarin waktu hari ulang tahun PDIP justru memberikan keberanian kepada partai-partai untuk menyodorkan nama menjadi wapresnya Anies, ujar Refli Harun. Ada dari partai besar yang sudah mengirim utusan kalau bisa menjadi wakilnya Anies. Jadi penjajakan politik ini kita jangan percaya panggung depannya, tapi belakangnya juga, sambung Refli selanjutnya. Kendati dari sejumlah survei sudah moncer beberapa nama di bursa capres-cawapres, namun Refli tak sepenuhnya percaya, sebab ada survei yang benar-benar menyampaikan hasil apa adanya, tanpa dibuat-buat atau memenuhi pesanan atau memenuhi orderan dari Bohir. Bohir itu yang membiayai survei tersebut. Tapi sudah mulai karena ada survei yang sifatnya internal dan eksternal, kata Refli. Lantas Refli menduga juga seandainya di antara 3 partai besar itu sudah menyetorkan namanya, artinya masa depan koalisi Indonesia Bersatu KIP kandas dong. Ya, berarti mungkin juga ya yang dimaksud partai-partai besar itu ya mungkin Partai Golkar, mungkin karena ada berita yang sudah menyebut bahwa Partai Golkar mau merapat ke Anies. Kemudian ada juga yang lain gitu. Tapi sebelum kita komentar lebih lanjut, nanti kita selesaikan dulu berita yang disampaikan dan komentar disampaikan Pak Profesor Refli Harun ini. Jadi kalau begitu KIP juga bisa bubar dong. Apakah kemudian partai besar itu adalah PDIP untuk menyorongkan Puan menjadi cawapresnya Anies? Hal itu sebab kemungkinan dari 3 partai besar yang disebut itu bisa jadi PDIP, Golkar, atau Gerindra. Karena kalau partai besar itu kan kemungkinannya 3,
PDIP, Golkar, dan Gerindra. Itulah 3 partai yang lebih besar dari Nasdem. Weber Refli. Jadi kita pikir siapa yang mengirimkan utusan untuk Anies Baswedan untuk menjadi capres? Sekali lagi karena tidak jelas informasinya, ya kita mengira-ngira 3 partai itu. Lanjutnya, dari ketiga partai tersebut 2 nama yang bisa ditebak oleh Refli Harun, yaitu Puan Maharani dari PDIP atau Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar. Kalau tidak PDIP artinya mencalonkan Puan. Dari Gerindra sepertinya enggak, ataukah Erlangga Hartarto dengan Golkarnya. Sangat mungkin juga. Nah, demikianlah saudara sekalian, berita dan komentar atau uraian dari komentar dan analisa ya dari Profesor Refli Harun. Kita tambahkan bahwa memang saya kemarin kita sempat membaca berita dari pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP ya, yang tidak lazim itu begini. Dia mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin ke depan adalah pemimpin yang memiliki intelektualitas tinggi, memiliki wawasan yang luas, seorang intelektual yang memiliki kapasitas intelektual yang tinggi, memiliki wawasan yang luas dalam berbagai hal, bahkan kalau saya tidak salah menyinggung tentang wawasan di panggung internasional gitu loh. Dan itu kan kalau kita lihat mengukur dari capres-capres yang muncul, misalnya Ganjar itu tidak ke situ, Puan, Prabowo juga tidak itu. Yang bisa memenuhi syarat dari pernyataan itu adalah Anies Rashid Baswedan. Karena itu terkait dengan masalah berita hari ini yang kemudian diulas oleh juga dikomentari oleh Profesor Refli Harun, bisa jadi bahwa partai besar yang dimaksud salah satu adalah PDIP yang coba untuk membangun komunikasi dengan tim atau dengan Anies Rashid Baswedan bersama timnya dengan Nasdem untuk menyandingkan ini Anies dengan Puan, bisa jadi. Nah, tapi kalau itu kan jauh lebih prospek dibanding misalnya Puan di ini sendiri atau apa, misalnya tidak ada kepastian bisa menang, kemudian Puan dengan Prabowo juga belum tentu menang. Karena menurut informasi seperti awal-awal dari akhir tahun lalu kita sudah mendapatkan informasi, bahkan juga dari orang-orang tertentu yang kredibel yang kita bisa percaya, bahwa sebetulnya ini sudah agak sulit untuk mengalahkan Anies gitu ya, karena dari sisi popularitas maupun elektabilitas sudah di atas 50% gitu loh. Jadi survei-survei yang ini saat ini adalah survei bayaran yang untuk menciptakan, membangun opini saja, tapi sesungguhnya bukan seperti yang ditampilkan itu. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, saya kira itu berita kita hari ini, berita kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.